Haleluya, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin, Amin, saudara. haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau percaya Tuhan Yesus datang tempat ini hadir dan memenuhi tiap hati kita di pagi hari Amin, ini. amin, Yang percaya boleh lambaikan tanganmu saudara. Berikan haleluya, tepuk tangan yang Yesus. terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus, Tuhan. Terima kasih buat sepanjang minggu ini Tuhan sudah sertai kami. Amin. Kami Terima percaya kasih, Yesus. kami ada semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Amin, amin. Kami ada semua karena kebaikan-Mu yang begitu nyata Ya, dalam hidup Yesus, kami. Tuhan. Saat ini Tuhan kami memperingati Tuhan akan Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu pada Oh, kami. terima kasih, Biarlah Yesus. Roh-Mu bekerja dalam setiap hati Amin, kami dalam nama di pagi Yesus. hari ini. Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya. Kami percaya nama Tuhan saja yang layak Amin, dipermuliakan. haleluya Tuhan. Nama Tuhan saja yang layak ditinggikan di Ya, tempat ini. Yesus. Kami bersyukur menaikkan pujian kami di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang bersyukur bersama dengan saya katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari jemaat Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Amin Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari angkat tanganmu saudara. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari jemaat Tuhan dengan kesungguhan hati, mari sama-sama angkat pujian ini. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, ya Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku, Kau mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Amin Tuhan. Dengan minyak yang baru urapiku. Engkau mengalir memenuhi setiap hati kami Tuhan. Penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari yang percaya angkat tanganmu katakan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Ya Tuhan, urapan-Mu mengubah hidup. Yang percaya mari angkat tanganmu. Satu yang ku rindu, Bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku.
urapan-Mu mengubah hidupku. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tangan-Mu. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu Tuhan mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan nikmati hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu atas kami. Sebab itu kami mau bersorak bersuka cita dalam Engkau. Yang mau bersuka cita bersama dengan saya, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Kita mau bersuka cita di pagi hari ini saudara. Yang percaya beri tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Mari semua Tuhan sama-sama katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan Roh Kudus tercurah di tempat. Amin. Urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Yang percaya katakan bersama-sama katakan. Hari inilah harinya Tuhan, amin. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa tak dipatahkan. Mari angkat tanganmu saudara. Mari bersorak bagi. Sama-sama serukan semua. Hey! Anggur baru tercurah. Amin. Dengan sukacita, minyak baru tercurah, urangi umat-Nya, nyata kuasanya. Yang menerima kuasa dari Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan-Nya yang ajaib memulihkan umat-Nya. Katakan Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan-Nya. Sarindu biar jemaat Tuhan saja katakan Roh Kudus amin. Memulihkan. Katakan dengan iman sudah. Roh Kudus hanya membangkitkan umat pilihan-Nya. Yang bersuka cita sama-sama katakan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan
tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Amin. Yang bersorak sama-sama sorakan semua. Hey, anggur baru tercurah, umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Berapa banyak jemaat Tuhan yang percaya kuasa Tuhan, yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan anggur baru tercurah. Jemaat Tuhan katakan. Boleh kasih senyum kiri kananmu, katakan. Haleluya. Minyak tercurah. Dengan bersuka cita boleh lambaikan tanganmu saudara semua. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi jemaat Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang pertama melalui kantong persembahan, dan persembahan kedua untuk Komisi Pemuda dan Anak. Jemaat Tuhan dapat memasukkannya di kotak yang tersedia di pintu keluar setelah ibadah selesai. Mari siapkan korban syukurmu saudara. Sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat sukacita-Mu Tuhan atas hidup kami. Saat ini kami diberi kesempatan untuk menabur untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami memberikan yang terbaik apa yang ada pada kami. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberikan di pagi hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kami berdoa mengucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru bergabung di ibadah raya GB Wotwar. Dan kami berdoa akan membagikan beberapa informasi ibadah selama sepekan ini. Dan inilah Sunday Update 28 Mei 2023. Informasi ibadah minggu depan 4 Juni 2023 akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk dibaptis, setelah ibadah raya kedua akan dilaksanakan baptisan air. Dan untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Pendeta Muda Sherlyn Sakati MA. Bagi teman-teman Youth dan Teens, mari bergabung dalam ibadah gabungan Youth Teens hari Selasa 30 Mei 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Jemaat Tuhan, jangan lewatkan ibadah doa malam hari Kamis 1 Juni 2023 pukul 7 malam bertempat di gedung gereja. Ibadah doa malam akan disertai dengan pengurapan minyak. Semua yang terlibat dalam pelayanan, baik komisi, fokus, dan ibadah doa malam, doa puasa, dan ibadah raya diwajibkan untuk hadir. Hari Jumat 2 Juni 2023 ada ibadah doa puasa pukul 12 siang bertempat di gedung gereja. Informasi bagi jemaat yang memberikan persembahan lewat transfer bank dapat melalui Bank Mandiri dan Bank BCA berikut ini. Serta bukti transfer bisa dikirim melalui nomor WhatsApp 0812 2238 2829.
Bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur untuk pembangunan, saudara dapat mentransfer melalui nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan secara tunai, saudara dapat memberikannya melalui amplop khusus pembangunan. Bagi jemaat Tuhan yang butuh dukungan doa dari hamba-hamba Tuhan, saudara dapat mengambil formulir doa yang tersedia di depan pintu masuk dan mengisinya. Dan formulir doa saudara akan didoakan di Menara Doa. Dan bagi jemaat Tuhan yang butuh didoakan dan konseling, ada jadwal Menara Doa setiap hari Selasa sampai Kamis dilaksanakan pukul 10 sampai 11 siang di Menara Doa lantai 2. Dan terbuka juga bagi seluruh jemaat Tuhan yang rindu berdoa. Demikian informasi dari kami berdua. Untuk informasi lainnya, saudara dapat melihat di akun sosial media GB Woodward. Happy Sunday. God bless you. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Buat Roh Kudus yang Engkau curahkan, yang Engkau berikan bagi kami saat ini Tuhan Yesus. Sebab kami percaya ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kuasa-Mu nyata bagi setiap kami saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami ya Tuhan Yesus. Ku rindu Kau dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku jamalah. Ku rindu hadirat. Mari dengan kerinduan katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau bagimu
jemaat dengan penuh kerinduan nyanyikan pujian ini bagi Yesus. Jemaat Tuhan nyanyikan. Allah Roh. Oh Tuhan Yesus. Mari Engkau penuhi kami saat ini Tuhan. Sama-sama kita katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Mari Engkau ubah hati kami Tuhan Yesus. Ubah hatiku, Ya Tuhan. jelikanku, jamalah ku rindu hari. Mari dengan kerinduan katakan bagi Yesus. Ku sama kudus, Oh Engkau kudus Tuhan. kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Oh terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang menguatkan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Untuk menguatkan setiap kami. Untuk menghiburkan setiap kami Tuhan. Dan dengan kerinduan kami katakan. Ku sembah kudus. Kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku kami sanjung Engkau Tuhan. Mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, Ku sembah Engkau kudus Tuhan. kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ada hati yang rindu. Kami rindu. Kami rindu Engkau penuhi kami Tuhan. Ajar kami mengenal hati-Mu Yesus. Ajar kami mengenal pribadi-Mu Yesus Tuhan.
ajaib, nama yang berkuasa. Haleluya. Oh, terpuji kekal selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami Tuhan Yesus. Roh Kudus yang selalu memberi kekuatan bagi kami Tuhan. Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan bagi kami Yesus. Dan selalu memberikan kami pengharapan yang baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Amin Yesus. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Amin, amin Yesus. Roh Kudus hadir di sini. Oh, kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tempat ini saat ini Yesus. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Mari dengan iman katakan bagi Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi setiap kita yang percaya, bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari saudara bangkit berdiri dengan rindu katakan bagi Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, syukur, dan terima kasih hanya bagimu. Segala kemuliaan hanya bagimu. Oh, Engkau haleluya. masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini menyenangkan Engkau. Amin, Kami haleluya. bisa menerima berkat rohani yang besar yang datang dari Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa-Mu.
Roh Kudus urapi hambamu. Amin, amin. Karena Yesus. sesungguhnya hambamu ini tidak berarti apa-apa. Oh, Hanya Engkau lah Yesus. yang menjadi andalan kami. Hanya Amin, Engkau lah Tuhan. menjadi andalan hambamu. Ya Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, dimuliakan. Haleluya. Biarlah hamba yang semakin Haleluya, berkurang-kurang. Yesus. Sembunyikan hambamu di belakang salibmu. Kiranya Engkau yang berkata-kata melalui hambamu. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat yang sudah berikan kepada hambamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Saudara-saudara, kita umat Kristen merayakan 5 hari atau 5 peringatan ya. Bukan 5 hari tapi 5 peringatan besar, yaitu kelahiran Tuhan Yesus, kematian, kebangkitan, kenaikan dan ketuangan Roh Kudus. Hari ini kita merayakan atau memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Saudara-saudara, terkait dengan hari ketuangan Roh Kudus, saya akan menyinggung juga ada beberapa ayat yang akan kita baca terkait peran Roh Kudus, pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan, judulnya adalah karunia dan karakter. Saudara-saudara, karunia dan karakter ini kalau kita lihat yang di atasnya itu yang lebih hebat, lebih wah, lebih istimewa. Kalau karakter biasanya itu kita tidak terlalu memperhatikan. Kalau karunia, siapa sih yang tidak mau dikaruniakan dengan talenta yang luar biasa? Kita semua mau. Mungkin kalau ditanya kita bilang tidak, tetapi dalam hati kecil kita ada keinginan atau kerinduan karunia itu. Karena apa? Karunia itu membuat kita menjadi populer, terkenal, banyak diundang di sana sini. Saudara lihat kalau orang-orang yang terkenal diundang ke sana kemari, pendeta-pendeta besar diundang ke sana kemari. Bahkan disanjung-sanjung, diagung-agungkan. Banyak fasilitas yang biasa mengikutinya. Manusia biasa dengan semakin seringnya diundang, disanjung-sanjung, diagung-agungkan, sehingga manusia itu menjadi sombong. Dan bukan Tuhan lagi yang diagungkan dan dimuliakan, tetapi manusia terlena dengan sanjungan dan fasilitas yang diterima. Seorang pendeta besar yang sangat terkenal itu sering mengalami hal yang demikian. Saking topnya diundang ke sana kemari, disanjung dan mendapat berbagai fasilitas yang secara manusia, sebab kita ini manusia, bagaimanapun ada rasa bangga. Kalau saya berhasil dalam suatu prestasi, apakah kuliah atau mengerjakan suatu pekerjaan yang besar, yang sulit, yang pelik, lantas saya berhasil melaksanakannya dengan baik, maka ada pujian dari atasan atau pujian dari teman sejawat atau siapapun. Bapak hebat, begini, begitu, begini. Itu membuat kita bangga. Tapi saudara-saudara, kita harus tahu rasa bangga dengan rasa sombong itu beda-beda tipis. Dia naik tingkatan, dia menjadi sombong. Tanpa disadari, rasa sombong itu mungkin beranjak naik sehingga sampai ke tingkat yang lebih tinggi. Saya mungkin tidak akan kupas lebih mendalam soal di situ karena itu mungkin terkait dengan lain topik. Tetapi apa yang bisa saya sampaikan bahwa orang yang diagung-agungkan, dibesar-besarkan itu dapat membuat dia bangga kemudian meningkat menjadi sombong. Karena apa? Karena dia mendapat karunia. Dia populer, terkenal dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kalau kita baca, karunia itu adalah
given, pemberian dari Tuhan. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 7 ayat 7 sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat yang ke-9 dan ke-10 tadi, bahwa itu kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat dan seterusnya, itu jelas sekali bahwa ini diberikan karunia, talenta yang Tuhan berikan, given, pemberian. Tidak ada orang begitu lahir, begitu besar, kemudian dia dapat talenta pun itu pemberian ya saudara-saudara, bukan karena dia sekolah. Seperti begini, orang yang pandai bermain musik, itu karunia saudara-saudara, talenta. Orang yang tidak punya bakat main musik, lantas dia bersekolah, memang mungkin bisa, tetapi tidak sama dengan orang yang punya talenta bermain musik. Saya rasa itu sulit. Saya tahu main gitar, tapi tidak ada artinya kalau dibanding dengan orang-orang lain. Sangat kurang dibandingkan dengan orang-orang lain. Saya mau belajar tapi tidak bisa. Ya memang cuma begitu kemampuan saya. Tetapi orang-orang yang sangat berbakat itu bisa jadi orang yang sangat tenar. Nah saudara-saudara, karunia ini adalah pemberian dari Tuhan. Ada beberapa poin yang penting yang menjadi perhatian kita. Ketika orang yang mendapat karunia itu dan orang yang mendengar karunia nubuat, kesembuhan, mujizat, itu mendengar, memperhatikan. Saya mengajak untuk membaca di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, kita harus mawas diri, hati-hati. Kita lihat apakah seseorang ini benar-benar mendapat karunia dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan, tetapi dari mana kita tentunya sudah tahu kalau bukan dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita harus menguji. Kita mengintrospeksi, benar enggak? Kita uji, kita kaji, ini barangkali enggak betul. Tentu ujiannya ada melalui firman Tuhan. Ketika dia menyampaikan atau berbicara lantas terlalu mengagung-agungkan dirinya, terlalu mengagul-agulkan dirinya bahwa dia begini, dia begitu, bukan Yesus yang ditinggikan, itu satu indikator bahwa orang ini kayaknya dia mengagung-agungkan dirinya, bukan Yesus yang ditinggikan. Kita tahu bahwa itu karunia itu diberikan
bukan kehendak manusia, tetapi diberikan oleh Tuhan kepada yang dikehendakinya. Nya ini adalah huruf besar, berarti dari Tuhan. Kemudian sesuai dengan penilaian Tuhan, bukan dengan penilaian manusia. Saya ulangi, sesuai dengan penilaian Tuhan, bukan penilaian manusia. Saudara-saudara, menarik untuk kita kaji lebih mendalam. Ada ayat yang kita perlu perhatikan. Ada ayat yang perlu kita perhatikan karena ayat ini menyangkut kehidupan masa kini, sekarang, dan kehidupan yang mendatang. Kehidupan sesudah kematian kita. Karena ada kehidupan lain sesudah kita kembali kepada Sang Pencipta. Kita baca di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat ini saudara-saudara sudah sangat sering kita baca. Mungkin kalau akhir tahun doa menyambut tahun baru di gereja saudara mendapat ayat ini. Tetapi ayat ini sangat mendalam artinya. Kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Artinya seperti misalnya barang ini atau Alkitab ini saya jaga dengan segala kewaspadaan. Artinya setiap saat ada perhatian saya kepada Alkitab ini atau ke benda yang berharga yang saya sangat sayangi. Setiap saat saya melihat, saya amat-amati, saya bersihkan, jangan-jangan nanti dia hampir jatuh dan lain sebagainya. Itulah yang dimaksud dengan menjaga dengan segala kewaspadaan. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan, mengamat-ngamati setiap saat, itu menjaga dengan segala kewaspadaan. Saudara-saudara, kalau saudara melihat tentara atau polisi menjaga markasnya, itu 24 jam penuh. Ada pergantian penjagaan. Tidak boleh markas tersebut tidak ada yang menjaganya. Harus ada yang menjaga. Suatu ketika di proyek yang kebetulan yang saya lagi awasi, saya kira-kira jam 2 malam saya buka CCTV, saya lihat, loh kebetulan dengan memakai bantuan internet saya lihat ada orang berjalan-jalan, ada orang yang bergerak-gerak, ada apa ini? Saya lihat, saya amat-amati, saya perhatikan, nanti setelah dia berjalan lebih mendekat, saya lihat oh ini security, satpamnya. Dari cara jalannya saya tahu oh ini saya kenal. Jadi saudara begitu, di proyek pun itu mesti ada yang menjaga. Kalau tidak nanti dicuri barang-barangnya. Barang-barang di proyek itu kan mahal, bisa dicuri. Jadi selalu ada yang menjaga, mengawasi, itu yang dimaksud menjaga dengan segala kewaspadaan. Kenapa Tuhan mengajarkan kita menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan? Karena dari sinilah terpancar kehidupan. Tetapi kalau kita tidak menjaga dengan baik, dari sinilah terpancar kejahatan. Ya, kalau kita tidak menjaga dengan baik, bukan terpancar kehidupan masa kini dan mendatang, tetapi menjadi kejahatan, terpancar kejahatan dari hati kita ini. Kita harus jaga dengan segala kewaspadaan. Memang ini saudara-saudara mudah diucapkan, mudah diperkatakan, mudah diomongkan. Bahkan kita bisa bercanda dengan memakai kata ayat ini. Tetapi ketika kita lakoni, ketika kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita lakukan setiap saat dengan dikatakan dengan segala kewaspadaan, disinilah sulitnya. Saya bisa berkata-kata dengan demikian bukan berarti saya mampu 100%. Tidak, saudara-saudara. Firman Tuhan ini untuk saudara dan untuk saya. Untuk saya dan untuk saudara. Sanggupkah kita menjaga ini? Sanggup kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Ini satu pertanyaan besar. Kita berusaha menjaga semampu kita dengan bantuan Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri
kita tidak mampu. Terlalu banyak godaan saudara-saudara. Terlalu banyak tantangan. Terlalu banyak pergumulan. Kita perlu bantuan Roh Kudus yang menuntun kita, membimbing kita. Dengan kemampuan diri sendiri kita tidak mampu saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, ada dalam Amsal 16 ayat yang ke-18. Amsal 16 ayat yang ke-18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau orang itu sudah terlalu naik di atas suatu ketinggian, seperti kalau pohon, kita berada di atas pohon, di puncak pohon itu, yang suka manjat-manjat pohon, anak laki-laki biasanya itu, kita rasa itu digoyang-goyang gini. Kita berada dalam satu ketinggian, banyak mengalami terpaan. Orang yang mengalami atau dalam posisi puncak, banyak terpaannya. Orang yang biasa-biasa, terpaan angin pencobaan dan lain sebagainya biasanya tidak hebat. Tetapi kalau orang yang berada di posisi puncak, harus hati-hati. Kita lihat pejabat-pejabat tinggi negara, sedikit saja dia salah, mungkin cara duduknya salah, langsung dikritisi oleh netizen. Langsung buser-buser itu menyerang dia. Padahal ya sebagai manusia biasa, mungkin cara duduknya memang kebetulan dia tidak sengaja begitu. Mungkin dia menguap, terbuka-buka mulutnya begini, langsung di syuting. Baru dikomentari. Jadi memang betul-betul kita harus hati-hati. Mana ada manusia yang bisa sanggup begitu. Jadi kita memang benar-benar harus waspada. Nah, terkait dengan firman Tuhan tadi, bahwa kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau orang yang sampai lupa diri karena dia terkenal dengan banyaknya karunia yang dia miliki, hati-hati. Karena yang memberi peringatan bukan saya, tetapi firman Tuhan. Saya hanya mengulangi dan membacakannya. Sekarang kita tertarik, kalau tadi berbicara mengenai karunia, sekarang kita coba berbicara mengenai karakter. Karakternya itu bagaimana? Sifatnya itu bagaimana? Sifat atau karakter ini berasal dari dalam diri pribadi kita masing-masing. Orang yang bersaudara belum tentu karakternya sama. Orang yang bersaudara kembar pun karakternya bisa berbeda. Coba kita baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Luar biasa ini saudara-saudara. Kalau lihat yang kita baca, kita tanya diri kita masing-masing, bisakah kita begitu? Saya tidak perlu tanya satu-satu. Kalau saya juga ditanya, saya bilang aduh bagaimana ya. Tetapi kita ini berlari-lari menuju arah yang sama. Kita memperbaiki, itulah gunanya ibadah. Itulah gunanya kita bergereja, beribadah. Karena dari waktu ke waktu kita dibentuk oleh firman Tuhan supaya kita menjadi lebih baik dari ke hari menuju kesempurnaan. Seperti Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari menuju kesempurnaan. Dia juga masih berlari-lari. Rasul Paulus ini, saudara-saudara. Kita juga berusaha harus begitu dari waktu ke waktu. Sampai kita menjadi sempurna. Sesuai dengan ukuran Tuhan. Nah saudara-saudara, ini memang persyaratannya tinggi. Tetapi memang kalau kita pikir Kristus datang ke dunia, disalibkan menebus dosa-dosa kita. Itu juga luar biasa pengorbanannya saudara-saudara. Tidak gampang. Kalau saya lihat The Passion of the Christ, waduh luar biasa. Pernah ada pendeta juga dalam
datang di sini menyampaikan seminar, saya bilang pantas Tuhan Yesus berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya bilang kepada dia gitu. Jadi memang saudara-saudara, persyaratan yang diminta itu memang ketat. Karena pengorbanan Tuhan juga luar biasa. Nah saudara-saudara, dari ayat yang kita baca tadi, Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Itu yang pertama saya tekankan adalah kita perlu menghasilkan buah-buah roh. Kemudian yang kedua, merubah karakter lama. Firman Tuhan yang kita dengar ini merubah karakter lama kita menjadi karakter yang baru. Sesuai dengan firman Tuhan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Disinilah pentingnya saudara-saudara peran dari Roh Kudus. Kalau kita coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita baca bersama saudara-saudara supaya ada aktivitas bersama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah saudara-saudara, terkait dengan ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya ini. Kalau saya nonton di YouTube, ada tokoh dari seberang yang mengatakan, ini yang menunjukkan suatu nubuat bahwa akan datang pengganti dari Kristus. Mungkin saudara-saudara pernah dengar. Tetapi kalau kita simak dengan baik, di dalam ayat yang ke-17 itu, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia. Dan dunia tidak mengenal dia dan dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini berbicara tentang roh. Tidak ada manusia yang bisa diam bersama-sama dengan kita selama-lamanya. Tetapi itulah yang dipelintir, itulah yang diambil semacam sebagai satu pembenaran. Ya tentunya kalau orang mau menafsirkan yang demikian, ya bisa saja tafsiran dia kan. Tapi tafsiran kita sangat berbeda. Dan ini kita lihat di dalam ayat yang ke-26, dalam Yohanes 14 tadi, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus punya peran sangat penting untuk merubah karakter kita. Kita berusaha dengan kemampuan kita, tetapi hati berkehendak, tapi tubuh atau daging ini lemah. Disinilah peran dari Roh Kudus. Kita peringati ketuangan Roh Kudus pada hari ini. Firman Tuhan berkaitan dengan peringatan ketuangan Roh Kudus. Dan sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya peranan dari Roh Kudus itu. Ada contoh yang menarik di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama. Contoh atau karakter dari Saul, Raja Israel yang pertama. Kita baca di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Jadi saudara-saudara, Saul ini dengki. Saul dengki terhadap Daud akibat mendengar nyanyian dari perempuan-perempuan yang menyambut Daud waktu itu menjadi panglima perang ketika kembali dari suatu pertempuran. Kaum perempuan ini
menyanyi bersahut-sahutan. Memang saudara-saudara, kaum perempuan ini kita tahu, kita mungkin sering bilang kaum lemah, tetapi sebenarnya dia tidak lemah. Banyak menteri kita yang hebat. Ibu Sri Mulyani itu luar biasa saudara-saudara. Itu tidak gampang dia menduduki jabatan yang begitu tinggi. Memang ekonomi Indonesia banyak dikendalikan, diatur dengan cara yang luar biasa oleh Ibu Sri Mulyani. Saya sering mengamati, saya memang bukan ahli ekonomi, tapi paling tidak saya bisa mengamati, luar biasa caranya. Negara-negara banyak yang gagal bayar utangnya. Baru-baru saya dengar ini Amerika lagi katanya ada kecenderungan demikian, Indonesia masih bisa baik. Puji Tuhan. Karena apa? Memang ada juga campur tangan Tuhan, doa dari kita supaya negara ini, kita perlu mendoakan supaya negara kita ini stabil di masa sekarang dan di masa-masa yang mendatang. Saudara-saudara, kaum perempuan ini memang mempunyai kekuatan yang tersembunyi. Bisa membangkitkan semangat, bisa membangkitkan energi. Tetapi saudara-saudara, mereka juga punya kekuatan tersembunyi yang bisa membuat terjadinya downgrade, bisa membuat terjadinya kedengkian dan iri hati. Buktinya Raja Saul ini akhirnya berakibat fatal. Jadi dengan mendengar nyanyian yang bersahut-sahutan itu membuat Raja Saul menjadi cemburu, dengki, iri hati. Sehingga dia berbuat, kalau kita baca di dalam kisah ini, dia akhirnya mau membunuh anak menantunya sendiri. Dia sengaja mau mengawinkan dengan anaknya, kemudian memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat dengan harapan dalam pertempuran Raja Daud akan mati terbunuh, tetapi dia tidak terbunuh karena ada tangan Tuhan di atasnya yang melindungi dia. Saudara-saudara, karakter Saul ini, dia sadar bahwa Daud akan menggantikan, tetapi dia tidak mau menerima keadaan. Dia tidak mau terima keadaan. Sedangkan karakter Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Walaupun dia diberi kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak mau. Karena dia pikir biarlah Tuhan yang beracara dengan Raja Saul ini. Karena orang ini sudah pernah diurapi, dia takut menjatuhkan tangan kepada ini. Biarlah yang punya kehidupan, yang campur tangan, yang beracara dengan Daud ini, dengan Raja Saul ini. Satu ketika saya pernah cerita dengan teman-teman lingkungan Kristen. Ada satu ketika temannya yang berkata demikian, wah, tapi bukan di sini, di lain tempat. Dia bilang, itu saya tidak setuju dengan itu begini, dengan pendeta begini. Coba pakai cara-cara begini. Teman saya bilang, saya tidak mau campur tangan, saya tidak mau berbuat yang demikian. Saya tidak mau orang yang sudah diurapi, kemudian saya cawe-cawe istilahnya sekarang, ikut campur, menjatuhkan dan lain sebagainya. Dia tidak mau campur. Saya dengar ini satu rema juga ini dari dalam pembicaraan begini, bahaya juga ini. Jadi memang kita tidak punya kuasa wewenang karena Tuhan tidak kasih mandat kepada kita untuk menghakimi. Kita tinjau dari segi begini, mungkin yang lain bilang dia benar. Nah, ini juga sehingga Daud ini tidak berani. Walaupun kesempatan 2 kali mengambil belatinya gampang kan, tancap begini. Orang lagi tidur ditancap begini, selesai. Jadi tepatlah seperti kata firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-45. Lukas 6 ayat yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi kalau hati sudah terlalu penuh, kadang kala tanpa terasa terucap keluar.
Itulah ucapan yang pertama, itu menunjukkan bagaimana hatinya. Ketika dia memperbaikinya, itu sudah rekayasa. Jadi gampang sekali ketahuan. Saya sering dalam tugas saya sebagai ASN, sebagai tenaga pengajar, tapi saya sudah pensiun, ataupun di proyek, itu biasanya kalau kita mau mencari data, mencari apa yang menjadi persoalan di proyek tersebut, saya tidak tanya mandornya, saya tidak tanya manajernya, saya tanya tukangnya, buruhnya, apa sih masalahnya? Nah, langsung dia bilang tuh, begini Pak. Karena mereka lebih lugu dan lebih spontan mengatakan apa problemnya. Daripada kita tanya manajernya, itu biasanya banyak jawaban-jawaban yang politis. Begini Pak, begini dan begitu. Juga sebagai mantan tenaga edukatif, saya juga sering tanya secara tiba-tiba kepada mahasiswa begini. Kemudian dia jawab begini, itulah jawaban yang betul. Ketika kita tanya lebih mendalam, dia sudah merubah, dia rekayasa karena jalankan pikirannya. Oh begini harus jawab begitu. Ini pengalaman saudara-saudara. Jadi ini yang dikatakan, seperti firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya, yang baik, dan yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Jadi saudara-saudara, inilah merupakan satu peringatan bagi kita. Semacam pengingat kepada kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Coba kita baca bersama saudara-saudara. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Saya tutup saudara-saudara firman Tuhan atau renungan firman Tuhan pada hari ini dengan satu ungkapan. Karakter sangat penting, sedangkan karunia itu tergantung dari kehendak Tuhan. Karakter sangat penting, sedangkan karunia itu tergantung dari kehendak Tuhan. Kita baca bersama saudara-saudara. 1, 2, 3. Karakter sangat penting, sedangkan karunia itu tergantung dari kehendak Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, hormat, kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ini yang Kau sudah memberikan kepada hamba-Mu, menyampaikan firman-Mu. Hamba sesungguhnya masih jauh dari sempurna. Hamba bukan apa-apa, hamba hanya menyampaikan firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya bekerja di hati kami semuanya. Baik kepada yang menyampaikan firman-Mu dan kepada mereka yang mendengarkan firman-Mu. Engkau merubah karakter kami menjadi karakter yang lebih baik dari waktu ke waktu. Menjadi kasih, menjadi karakter Kristus. Terima kasih banyak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saudara bangkit berdiri. Mari saudaraku bangkit berdiri. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku
kepadamu Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir bersama dengan di kami. sini. Engkau menguasai hidup kami. Ku mengasihi. Kami mengasihi Engkau Roh Kudus. Engkau adalah Allah kami. Kaulah penghiburku. Engkau penghiburan kami, kekuatan kami, penolong kami. Terima kasih Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, Jamah kami Tuhan. jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami menyadari tanpa Roh-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus. Tanpa Roh-Mu yang memimpin kami, yang menuntun kami. Ya Tuhan Yesus. Yang mengingatkan kami setiap saat. Kami tidak bisa seperti ini Tuhan. Benar Tuhan. Kami mungkin tidak bisa hadir pada saat ini. Tetapi oleh karena Roh Kudus yang membimbing kami. Yesus, Yesus. Roh Kudus yang mengingatkan kami. Maka kami boleh melihat bagaimana Allah bekerja Amin. dengan luar biasa dalam hidup kami. Amin. Amin. Ketika kami dalam kelemahan, ketika kami dalam ketidakmampuan, Oh Yesus. ketika kami dalam keterbatasan kami, Engkau mengingatkan kami. Ya Tuhan. Kami kuat untuk melangkah ke depan. Ya Yesus. Sekalipun ada banyak tantangan, masalah-masalah hidup, tapi kami tetap bertahan. Kami menyadari Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semua adalah karena kekuatan Roh-Mu Ya Tuhan. Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan firman-Mu mengingatkan kami agar kami mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan supaya kami peka dengan suara Roh Ya Kudus. Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan. Kami yakin dan percaya seberapa banyak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini. Oh, haleluya. Biarlah Tuhan kuasai kami dengan Roh-Mu. Oh, dalam nama Peringatan Yesus. hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Yesus. Kami disadarkan bahwa betapa pentingnya pimpinan Roh Kudus dalam Oh, hidup amin, kami. Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami akan jatuh. Oh Tuhan Yesus. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu melakukan hal-hal yang besar. Tuhan Yesus. Tetapi oleh karena Roh Kuduslah kami mampu melakukan segala sesuatu. Oh haleluya. Sekalipun kemampuan kami terbatas. Kami yakin dan percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan. setiap orang yang datang mencari Tuhan dengan kesungguhan hati tidak akan pernah kehilangan Amin, upahnya. amin, amin. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Roh Kudus akan bekerja Amin, lewat amin. firman-Mu.
untuk mengingatkan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin, Yesus. Karena Engkau Tuhan akan melakukan yang terbaik dengan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Kami mampu melewati setiap tantangan, setiap hambatan masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan tahu memberikan kepada kami kekuatan, penghiburan yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh berada di dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati semuanya Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai juga untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Roh Kudus atas hamba-Mu. Agar setiap pelayanannya Tuhan Yesuslah yang ditinggikan, dimuliakan dan diagungkan. Tuhan terima kasih karuniakan dia hikmat, akal budi untuk dapat lebih lagi, untuk dapat melayani Tuhan bersama dengan kami semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk dapat mengembalakan dan Tuhan untuk dapat bekerja bersama-sama untuk dapat berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua tangan-tangan yang sudah terulur untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kami. Kami pasti akan menuai lebih banyak dari apa yang kami sudah tabur. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga hari ini. Tuhan ingatkan mereka agar hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Tetapi mereka mau terus setia dan berkarya bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Hamba berdoa juga mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan Engkau berkati mereka. Biarlah keluarga ini diliputi, dipenuhi dengan kasih Kristus. Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup mereka. Agar Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidup mereka. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Tuhan berkati kami saat ini. Berkati juga ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan terima kasih, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati bangsa kami Tuhan. Apapun yang sedang terjadi kami yakin Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang selalu mendoakan bangsa negara kami. Berkati kota Palu, berkati Sulawesi Tengah. Kemuliaannya bagi Tuhan Yesus. Mari saudara angkat tanganmu. Mari sekali lagi kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, Kami puji, kami besarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua. Senantiasa memelihara, melindungi, menguatkan kita setiap saat. Serta memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.